yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke neraka kekal kematian kedua. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah piramida iman manusia. Jalan manakah yang sedang Anda tempuh? Sebelum kita membahas sesuatu yang sangat prinsip di dalam kehidupan manusia, kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Piramida iman manusia. Banyak manusia menjadi pengembara di muka bumi ini, baik pengembara tubuh alamiah maupun pengembara jiwa. Kita akan membahas tentang pengembaraan iman manusia pada hari ini, yang saya kelompokkan di dalam 5 pilihan, 5 strata iman, piramida iman manusia. Pilihan yang sesungguhnya saudara pilih, tetapi mungkin dari kita semuanya jarang yang memahami, jarang yang mengerti. Anda memilih yang mana? Yang pertama adalah hikmat manusia. Saudara bisa lihat nanti di tayangan tentang strata piramida iman manusia. Yang pertama, yang paling bawah adalah hikmat manusia. Apa itu? Manusia golongan ini adalah manusia yang bertuhankan pikiran, akal di dalam menganggap keberadaan Allah. Saudaraku yang kekasih, frame-nya, batasannya adalah hanya logika. Hanya logika. Mazmur 78 ayat 18 sampai 22. Perhatikan bahwa, ya sekali lagi, frame-nya adalah logika dan pikiran manusia. Mazmur 78 ayat 18 sampai 22. Mazmur 78 ayat 18, mereka mencobai Allah dalam hati mereka,
dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Meminta makanan menurut nafsu mereka, perhatikan baik-baik. Ayat 19, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ayat 20, memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Ayat 21, sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub. Perhatikan pikiran kita, logika kita di dalam menganalisa tentang Allah. Lanjut. Bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Murka bergejolak. Ayat 22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Itu dia. Ya, bagian daripada tidak percaya kepada Allah demikian. Zaman tahun 65-66 ya banyak oknum yang menunjukkan ketiadaan Allah. Anak-anak, ayo berdoa, genggam tanganmu. Ya, berdoa, minta yang gampang aja kepada Allah, yaitu permen. Ayo tutup mata berdoa. Ayo buktikan bahwa Allah itu ada. Diajaklah mereka berdoa. Amin, begitu amin, buka genggaman tanganmu, begitu dibuka kosong. Nah, mana? Allah minta permen pun Allah tidak ngasih. Jadi Allah itu tidak ada. Demikian pada tahun-tahun itu yang beredar paham komunis. Saudaraku yang kekasih, di kalangan mereka hikmat manusia yang berada frame-nya adalah filsafat. 1 Korintus 1 ayat 18-20. Frame-nya adalah filsafat. Ya, logos, logika. Lanjut. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, mereka nangkap keilahian itu malah dianggap bodoh. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21, ayat 22. Ayat 22, orang-orang Yahudi mendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Saya percaya kalau ada tandanya. Ya, kita tidak sedang menghakimi orang Yahudi atau siapapun, tetapi mereka mau tanda. Sedangkan orang Yunani apa tadi? Mencari hikmat. Hikmat itu diambil dari logika berpikirnya. Tanda juga demikian. Tadi tandanya kalau ada permen, itu Allah ada. Saudaraku yang kekasih, keilahian tidak bisa ditangkap dalam frame yang logika dan pikiran demikian. Banyak contoh manusia tidak dapat menggapai keilahian, saudaraku yang kekasih. Ya, saya pakai kata menggapai keilahian. Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. Perhatikan baik-baik. Tidak gampang untuk menangkap keilahian. Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Perhatikan Yesus Kristus saat itu menyampaikan tentang berita keilahian. Tapi orang-orang Yahudi tidak dapat menangkapnya. Ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Logikanya mana bisa sih umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Melihat Abraham. Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yes. Apa akibatnya?
Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Oh, Yesus menghilang meninggalkan bait Allah karena mereka ogah berbicara kepada mereka tentang keilahian, gak nangkep. Mereka mengambil batu untuk melempari Sang Mesias. Mengapa roh mereka terpenjara, saudaraku, terpenjara dalam kerajaan maut? Ya, kita udah pernah membahas karena dosa dan kejahatannya, maka mereka terpisah dari Allah. Segala dosa membuat Allah memisahkan diri. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ayat 9 sampai 10 saudara bisa baca sendiri, sehingga akal budilah yang mereka akal budi, perhatikan baik-baik 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Akal budinya ya yang mereka banggakan terselubung, saudaraku yang kekasih. Terselubung, tidak dapat memahami kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi pada kehidupan mereka. Ayat 15 sudah. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, tidak dapat menangkap kebenaran walaupun di dalam Alkitab yang sama. Faktor lain adalah absintus. Mereka terlalu banyak meminum absintus yang dilancarkan oleh iblis sejak turun ke bumi. Wahyu 8 ayat 11 saudara bisa baca sendiri. Roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia akan mempertebal absintus itu dan akan membuat karakter buruk, ya, membuat kenajisan yang membuat akal pikiran mereka menjadi Tuhan mereka. Boleh jadi mereka beragama, beribadah, 2 Timotius 3 ayat 5. Tetapi sesungguhnya, perhatikan lagi, boleh jadi mereka beribadah, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya pada kekuatan Allah. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yes. Mereka kembali kepada zaman dulu ketika kejadian, saudara bisa baca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, pada saat menara Babel baru bisa membuat bata saja udah sombong. Mereka numpuk-numpuk bata menjadi bangunan, dan kemudian untuk kemuliaan manusia, bukan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih, mereka mau membesarkan badannya, mereka mau khususkan diri, memelihara tubuh alamiahnya untuk gagah-gagahan, ganteng-gantengan, yang perempuan untuk cantik-cantikan, dan mereka melakukan apa yang sekarang disebut sebagai kumpul kambing, kumpul kebo. Saudaraku yang kekasih, mereka kembali ke zaman batu. Taurat yang kedua, Taurat dalam hati. Adakah Allah yang maha adil? Perhatikan baik-baik. Adakah Allah yang maha adil memasukkan roh-roh manusia ke dalam neraka kekal bagi manusia yang tidak memiliki agama formal? Maksudnya mereka tidak beragama menurut anggapan orang beragama. Misalnya di gurun pas di mana-mana banyak. Ya, karena mereka lahir dan dibesarkan di sana. Lalu Allah mengatakan, udah kamu gak beragama, masuk neraka aja. Saudaraku yang kekasih, Allah maha adil. Suatu hari seorang oknum hamba Tuhan ya datang ke Pak Matius, bilang, Pak Matius, tanpa beragama seperti yang saya anut. Saya nggak sebut agamanya, saudara bisa nangkep sendiri. Yang saya anut, maka mereka pasti masuk neraka. Oh, saya bilang, kakek Anda, nenek Anda bercerita beragama parmalim, Taurat dalam hati.
Jadi kasihan ya, mereka semua masuk neraka. Oh ya tidak. Loh, mereka tidak sama beragama dengan Anda kok. Anda mengatakan kalau nggak beragama seperti Anda pegang, pasti masuk neraka. Saudaraku yang kekasih, banyak orang beranggapan demikian. Perhatikan firman-Nya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Roma 2 ayat 14 sampai 15. Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, Yes. Lalu maka walaupun mereka tidak melihat hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tertulis di dalam hati mereka, Tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. perhatikan baik-baik. Apakah mereka masuk neraka? Ayat 16. Ayat 16, hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sesuai dengan hukum Taurat dalam hati yang mereka anut dengan sangat adil dan benar oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Itu dia. Kalau saudara mengikut hukum Taurat yang saudara pegang dan saudara melanggar, ya saudara dihukum. Kalau mereka yang tidak melakukan hukum Taurat, pada saat itu mereka melakukan yang melanggar hukum Taurat yang saudara anut, mereka tidak diukur dengan demikian, saudaraku yang kekasih. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat formal atau tertulis tersebut akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya tadi di hadapan Yesus Kristus setelah kiamat kelak pada penghakiman akhir kelak. Tetapi tentu saja mereka yang menyembah Allah yang tidak mereka kenal, ya, mereka Kisah Para Rasul 4:17 ayat 23, mereka menyembah dewa-dewa ayat 22. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23. Kisah Para Rasul 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itu dia. Ayat 22. Ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Mereka dewa-dewa. sangat beribadah, saudaraku, walaupun kepada dewa-dewa. Ya, walaupun dosa mereka tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran hukum Taurat, tentu mereka terkena hukum maut, dan hukum maut yang sesuai dengan Taurat dan kitab para nabi. Mari kita tengok diri kita. Kalau saudara sudah menganut Taurat tertentu, agama tertentu, maka saudara memakai cara yang dia pakai oleh Taurat dalam hati, saudara menyembah patung-patung, menyembah bukit-bukit, maka saudara terkena hukuman jauh lebih berat daripada mereka yang tidak tahu kebenaran tentang hal itu. Yang ketiga, Taurat dan kitab para nabi. Mari kita tengok dasarnya dulu. Taurat dan kitab para nabi, Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang menjadi dasar dari seluruh Taurat dan kitab para nabi apapun di muka bumi ini. Ya, agama apapun di muka bumi ini, religi apapun di muka bumi ini. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yes,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama, hukum pertama. Yang sama adalah yang vertikal, yang horizontal. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukumnya. Semua sama dasarnya. Hukum Taurat dan kitab para nabi pada umumnya menjadi dasar dari agama-agama di dunia yang tadi dibacakan. Hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Ya, hukum Taurat itu disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kisah Para Rasul 7 ayat 53 oleh malaikat, saudaraku. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Esa. Ya, perhatikan yang menyampaikan Kisah Para Rasul 7 ayat 53 adalah malaikat. Kisah Para Rasul 7 ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Markus 12 ayat 29, Allah yang Maha Esa. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yes. Ya, Tuhan itu Esa. Lalu mereka memakai nama-nama. Nama-nama yang disebutkan masing-masing religi bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya satu. Ya, atau kebanyakan yang dasarnya tadi ya. Yang dasarnya tadi tujuannya satu. Saudaraku yang kekasih, walaupun penyebutannya enggak selalu Allah yang Maha Esa, bisa karena kemaha-Allahannya sendiri yang disebutkan Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, dan seterusnya. Dan Allah tempatkan tanda kutip, di dalam bait Allah. Matius 24 ayat 1, di dalam bait Allah. Perhatikan baik-baik perbedaannya nanti. Matius 24 ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Bangunan-bangunan bait Allah. Namanya pun macam-macam sesuai dengan agama mereka masing-masing. Saudaraku yang kekasih, bagaimana takaran surgawinya? Kita memiliki menyampaikan dasar dari takaran surgawi kalau menempuh Taurat dan kitab para nabi, yaitu Matius 5 ayat 19. Perhatikan baik-baik, itulah dasar dari takaran surgawi yang dimiliki oleh para pejalan Taurat dan kitab para nabi. Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Kemungkinannya paling rendah kalau mereka tidak melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian, dan tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Probabilitasnya tertinggi adalah kalau mereka melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian. Lalu kapan taunya bahwa masuk surga atau tidak? Setelah kiamat nanti akan ada penghakiman akhir. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini penting sekali. Akan ada penghakiman akhir. Saudaraku yang kekasih, jadi nggak ada yang sengketa ini agama anu. Nanti ada yang disebut sebagai penghakiman akhir. Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Kiamatlah pada saat itu, setelah dan tidak kiamat. ditemukan lagi tempatnya. Yes. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Perhatikan baik-baik, sangat penting bagi kita.
secara pribadi. Saudaraku yang kekasih, dibuka penghakiman setelah kiamat. Roh-roh dari orang mati atau roh-roh dari alam maut dihakimi di depan Sang Anak Domba, Sang Kristus Yesus atau siapapun disebutkan namanya, sesuai dengan perbuatannya dan sesuai kitab-kitab yang dianutnya. Saudaraku yang kekasih, nanti kalau menang, istilahnya dia perbuatannya sangat baik sesuai dengan Taurat yang dianutnya, maka namanya, perhatikan baik-baik, namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Artinya, lanjut. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu, lanjut. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Pada waktu kiamat kelak, ada manusia-manusia yang masih hidup, yang kemudian mati, tubuh alamiahnya, rohnya itu disebut dari laut, diserahkan nanti dihakimi. Demikian juga roh-roh yang ada di dalam alam maut, dia dudukkan di depan penghakiman, akan dihakimi sekali lagi menurut perbuatannya dan kitab yang dianutnya. Lanjut. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itu dia, maut dan kerajaan maut, yaitu iblis dan anak buahnya itu dilemparkan ke neraka kekal. Ayat terakhir 15. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Perhatikan, yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke neraka kekal, kematian kedua. Berakhir di sana, saudaraku yang kekasih. Di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang manapun tidak ada fasilitas pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Ya, perhatikan yang ada di dalam yang adanya di dalam nanti kita akan membahas dalam Injil Kerajaan Allah, tidak ada di dalam hukum Taurat yang manapun. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Perhatikan baik-baik. Ya, ini ada di dalam Alkitab, tapi yang kebenaran ilahinya, penyediaan fasilitas ilahinya tidak ada dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Yes, karena dia mengakui engkau adalah Mesias, maka anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Imannya pada Mesias, anak Allah yang hidup. And then ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa namanya itu? Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu dia. Itu namanya pengampunan dosa dan pencucian dari yang jahat bagi jemaat yang percaya Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Jemaat Batu Karang. Ada juga fasilitasnya yang tidak ada di dalam religi yang manapun. Yohanes 20 ayat 21 sampai 25. Perhatikan baik-baik. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Itu tidak ada di dalam religi yang manapun. Lanjut.
Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu yang disebut sebagai pendelegasian wewenang kepada murid-murid Tuhan. Maka jadikanlah seluruh bangsa muridku, saudaraku yang kekasih. Tidak ada. Sehingga orang-orang Taurat dan kitab para nabi masih memiliki dosa dan kejahatan. Akhirnya rohnya ditawan oleh iblis di dalam kerajaan maut, dan tubuh alamiahnya disikat oleh iblis atau dengan nasib buruk atau maut, saudaraku yang kekasih. Memang celaka. Saya tambahkan di dalam Taurat dan kitab para nabi ada yang paling tinggi, ya, yaitu namanya sufisme atau sufisme, yaitu atau tasawuf. Saudaraku yang kekasih, definisinya adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Perhatikan, sufisme atau tasawuf atau totalitas, saya pakai kata totalitas rohani, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah telah dilakukan, telah ada sebelum anak manusia, sebelum Yesus lahir. Salah satu pengikutnya adalah Yohanes Pembaptis yang dipakai Allah untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Supaya banyak orang berbalik kepada Tuhan, hati orang durhaka pada pikiran, orang-orang benar, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, Yohanes Pembaptis memberitakan datangnya kerajaan Allah dengan totalitas bertaurat. Ya, berbalik kepada Allah, bertobat totalitas, dan seterusnya. Namun walaupun Yohanes Pembaptis memberitakan kerajaan Allah, tetapi dia sendiri tidak masuk di dalamnya. Sayangnya demikian. Ya, padahal dia melihat bagaimana ketika membaptis Yesus secara fisik, lalu dia melihat bagaimana Allah menyatakan inilah anak yang kukasihi. Saudaraku yang kekasih, demikian. Seperti kalau kita menengok banyak orang, saudaraku yang baik sekali, orang-orang yang mungkin digolongkan di dalam tasawuf, mati muda, mati kecelakaan, ya, seperti Yohanes Pembaptis pun dipenggal lehernya oleh Herodes karena anaknya Herodes meminta hadiah ulang tahun. Kepala Yohanes Pembaptis itu didikte oleh ibunya. Tetapi Matius 11 ayat 11, perhatikan baik-baik, tasawuf, sufisme merupakan jalan yang terbaik, mutu ilahinya dibanding dengan Taurat dan kitab para nabi yang manapun juga. Matius 11 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Di dalam piramida iman manusia, maka yang tertinggi yang akan kita bahas ada yang kelima, yaitu Injil Kerajaan Allah atau Jalan Tuhan. Sudah banyak saya sampaikan, kita fahami, tetapi sebagian aja kita dasarnya. Injil Kerajaan Allah dibuka sejak 2000 tahun yang lalu oleh anak manusia atau Yesus Kristus, ya, bagi segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa, segala agama. Segala pengikut Taurat dan kitab para nabi, perhatikan baik-baik dasarnya. Yohanes 14 ayat 1, perhatikan baik-baik dasarnya. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya juga kepada anak Allah. Itu hukumnya. Itu imannya. Sehingga si manusia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Dari dalam maut
ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yes, di dalam jalan Tuhan, selain tersedia fasilitas pengampunan dosa, perhatikan baik-baik tadi udah kita pahami tentang Taurat dan Kitab Para Nabi. Maka begitu lahir kembali, begitu ikut Kristus, begitu bertobat total dan percaya Allah Bapa dan percaya kepada Anak Allah, namanya tercantum di dalam buku kehidupan. Tidak akan lagi dihapuskan kecuali orang itu yang menghapuskannya. Wahyu 3 ayat 5. Perhatikan baik-baik. Ini bedanya. Kalau manusia-manusia yang di luar Injil Kerajaan Allah, siapapun dia, bahkan tasawuf pun, kalau mati masuk alam maut, kalau tadi kita masuk hidup, di akhir nanti baru namanya, setelah diadili penghakiman, namanya tercantum dalam buku kehidupan. Sementara mereka yang ikut jalan Tuhan, ya, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Tidak akan menghapus kecuali saudara memang menghujat, ya, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudaraku yang kekasih, maka di dalam Injil Kerajaan Allah, saudara akan dituntun bukan oleh malaikat. Ya, kalau Taurat dan Kitab Para Nabi oleh malaikat. Saudara dituntun oleh Roh Kudus secara pribadi. Ya, sudah berkali-kali kita bahas itu. Sehingga si manusia sadar jati diri. Sadar dari mana dia datang, untuk apa turun ke bumi, menjadi anak Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Sadar bahwa dia harus berproduktif ilahi di bumi ini, di dalam kerajaan Allah. Sadar ilahi. Yang kedua, mengubah nasib buruknya. Supaya apa? Supaya tubuh alamiahnya bisa membantu rohnya untuk supaya produktif ilahi. Supaya tercapai cita-cita ilahinya untuk menjadi anak-anak Allah. Yang terakhir, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara bisa baca sendiri 2 Petrus 1 ayat 3-11. Di dalam kodrat ilahi, saudara bisa mendapatkan apa yang disebutkan perkenaikan sayap-sayap, mutu sayap-sayap roh saudara. 2, saudara bisa mengenal Yesus Sang Ilahi. 3, saudara bisa mendapatkan apa yang disebut kunci Firdaus. Yang keempat, saudara bisa mendapatkan namanya tercantum dalam buku kehidupan, kunci surga kekal. Amin. Saudara tinggal pilih. Saudara menyadari diri saudara sendiri di mana saudara berjalan. Di persimpangan atau saudara masuk dalam jalan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu yang sudah mendengarkan kebenaran ilahi yang Tuhan nyatakan ke dalam diri anak-anakmu, kata dan kalimat secara pribadi. Maka Bapa, Engkau yang memimpin anak-anakmu yang mendengarkan, menyaksikan ini untuk mencari terang-Mu, datang kepadamu dan ikut Engkau secara pribadi. Engkau sudah menyatakan seluruh kebenaran ini. Engkau yang memeteraikan ke dalam tubuh, jiwa dan roh anak-anakmu di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.